Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imro'atul Mamudah, NIM T20194148. Saya dari kelas PGMI D4 dan saya berkuliah di Winhas Jember. Di sini saya akan menjelaskan materi yang nanti akan saya pakai ketika praktek mengajar di SD atau MI. Nah, di sini saya mengambil kelas 3 dengan materi tema 3 subtema 1, yaitu tentang benda-benda di sekitar. Nah, di sini saya akan mengaitkan benda-benda di sekitar dengan cerita tentang benda. Nah, jadi seperti ini ceritanya. Rotan yang tamak. Pada suatu hari di atas meja belajar milik seorang anak bernama Lintang, terdapat dunia alat tulis. Hiduplah kertas, rotan, dan bolpoin. Saat itu, Lintang sedang mencoret-coret kertas dengan bolpoin, lalu ia meninggalkannya begitu saja. Kasihan kertas, kamu penuh dengan coretan. Lihatlah aku, bersih dan tidak bisa dicoret-coret, ajak Rautan kepada kertas. Nah, di sini Rautan itu untuk mengasah pensil ya. Hei Rautan, jahat sekali kau mengejek orang lain, bentak bolpoin. Oi bolpoin, kita hanya alat tulis, bukan orang, balas Rautan. Terserah kau lah, jawab bolpoin dengan kesal. Sudah, ayo kita istirahat saja, kata kertas yang sudah terkena coret-coret. Cuaca saat itu sangat panas dan Rautan merasa kepanasan. Sedangkan bolpoin dan kertas biasa-biasa saja karena mereka tidak berongga. Hei bolpoin, maukah kau menolongku? Tanya Rautan. Apa yang bisa kubantu untukmu, Rautan? Jawab bolpoin. Tolong kau hidupkan kipas angin itu, aku merasa kepanasan, pinta Rautan kepada bolpoin. Baiklah, tunggu sebentar, jawab bolpoin. Bolpoin berjalan ke arah kipas angin dan menekan tombol on. Lalu kipas angin itu menerbangkan kertas yang tipis. Bolpoin terkejut dan ia langsung mematikan kipas angin. Haha, nyalakan lagi kipas anginnya bolpoin, ejek Rautan. Kejam sekali kau Rautan, aku tak mau berteman denganmu lagi, bentak bolpoin yang marah kepada Rautan. Tidak masalah, kata Rautan dengan acuh sambil meninggalkan bolpoin yang sedang sibuk menolong kertas. Tiba-tiba Lintang datang dan merebut Rautan untuk meraut pensil. Ia meraut pensil sangat lama sehingga Rautan menjadi kotor. Karena kotor, Lintang meniup Rautan. Jangan Lintang, nanti aku tidak tajam lagi, teriak Rautan. Namun terlambat, Lintang meniup Rautan berulang-ulang sampai bersih. Lintang kembali meraut pensil yang lainnya pada Rautan. Namun naas, Rautan sudah tidak setajam dulu lagi. Karena itu, Lintang membuangnya dan menggantinya dengan yang baru. Nah, setelah membaca cerita Rautan yang tamat, siswa diharapkan dapat menentukan unsur-unsur intrinsik. Yang pertama yaitu tema. Nah, tema dari cerita ini adalah kesombongan membuat menderita. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Siapa saja tokoh yang ada dalam cerita? Yang pertama yaitu Rautan. Nah, di sini Rautan memiliki sifat yang sombong dan sangat jahat. Yang kedua yaitu bolpoin. Nah, bolpoin suka menolong kertas ketika kertas selalu diejek oleh Rautan. Yang ketiga yaitu kertas. Kertas memiliki sifat yang baik hati meskipun dia diejek oleh Rautan, tapi dia tidak pernah membalas. Yang keempat yaitu ada Lintang. Nah, di sini Lintang sangatlah tidak bertanggung jawab karena setelah dia selesai menggunakan alat tulis, dia tidak pernah membereskannya dan meninggalkan begitu saja di atas meja. Nah, yang ketiga yaitu ada alur. Di sini alurnya adalah alur maju
karena ceritanya berurutan dari kejadian awal sampai kejadian akhir. Yang keempat, setting. Setting itu adalah tempat terjadinya cerita itu. Nah, di sini adalah tempatnya di atas meja belajar lintang. Yang kelima yaitu sudut pandang. Di sini menggunakan sudut pandang orang ketiga. Maksudnya adalah penulis menceritakan tentang rautan yang tamak. Jadi ini adalah penulis yang secara langsung menulis cerita itu. Yang keenam, gaya bahasa. Gaya bahasa di sini memakai gaya bahasa sindiran karena di dalam cerita terdapat rautan yang kepanasan karena panas, dan itu merupakan gaya bahasa sindiran. Yang ketujuh yaitu amanat. Amanatnya adalah jangan suka menyombongkan diri karena setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, nantinya saya akan menggunakan media cetak saat mengajar, yaitu dengan cerita rautan yang tamak itu nanti saya print dan saya atur dengan jumlah peserta didik. Jadi nanti sekali dibagikan kita membaca cerita bersama dan menentukan unsur intrinsik. Demikian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.